Shalom, semua kabarnya sehat, amin. Yang diberkati sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Di minggu kedua ini Ibu Bapak, saya akan mengajak kita semua membahas topik pembahasan sepanjang bulan Januari, berbicara mengenai jangan ikut arus. Nah, pada minggu semalam saya sudah mengawali pembahasan ini Ibu Bapak, namun saya saya akan membahas lebih jauh dan lebih dalam lagi pada kesempatan hari ini sesuai dengan topik pembahasan ini. Sebelum kita memulainya, mari membaca ayat Alkitab yang merupakan nats firman Tuhan dalam mengupas topik pembahasan jangan ikut arus. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, saudara, sebelum memulainya, saya berharap supaya sepanjang sesi ini Ibu Bapak bisa memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang kita pelajari ini, karena ini merupakan awal atau kunci suksesnya kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Seperti apa kita bisa mengerti dan mengamalkan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, bisa memastikan seperti apa kita mengakhiri tahun 2024 ini nantinya, bahkan kita bisa menjalani hari-hari ke depan. Mari kita membaca dalam hitungan ketiga, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kalau saudara sudah ketemu, kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus terus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Katakan amin. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, ayat 1 menjadi fokus perhatian kita dalam mengupas tema ini. Ayat 1 itu berkata, sekali lagi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dari bunyi kalimat yang dicatat di ayat 1 ayat bacaan kita ini, Ibu Bapak, maka kita bisa mengerti bahwa adalah kerinduan hati Tuhan supaya orang-orang percaya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah terbujuk dengan hal-hal yang tampak menyenangkan yang diperhadapkan di kehidupan kita sehari-hari. Adalah merupakan kerinduan hati Tuhan supaya setiap kita, orang-orang yang percaya, tidak mudah terbuai dengan rasa nyaman yang kita lihat, yang kita dengar, maupun yang timbul di dalam perasaan-perasaan kita. Adalah merupakan kerinduan hati Tuhan supaya orang-orang percaya tidak mudah hanyut terbawa arus oleh hal-hal yang tampaknya memuaskan diri kita, namun berbahaya pada kesehatan rohani kita, atau bisa mengancam kehidupan kekal yang telah Allah janjikan atau berikan kepada kita.
Oleh karena itulah kenapa kemudian firman Tuhan menasehati kita dengan kalimat yang berkata supaya kita lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya dengan demikian kita tidak mudah terbawa arus. Supaya dengan demikian kita tidak hanyut oleh gelombang yang datang, yang menerpa atau yang diperhadapkan kepada kita. Sebab dengan kita memberi perhatian lebih teliti terhadap apa yang kita dengarlah, maka dengan demikian rohani kita terjaga kesehatannya. Iman kita tetap stabil. Bahkan kita bisa masuk dalam kategori hidup secara bertanggung jawab atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab jika kita tidak teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, maka kita akhirnya atau akibatnya kita terombang-ambing. Kita mudah hanyut di bawah arus. Kerohanian, kesehatan kita menjadi terganggu. Kita akhirnya menampilkan gaya hidup duniawi. Gaya hidup orang-orang yang tidak menghormati Allah. Kita akhirnya menjauh dari persekutuan-persekutuan dengan sesama tubuh Kristus. Bahkan kita akhirnya hidup di dalam belenggu kegelapan. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan menyampaikan supaya kita teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jika kita membiarkan diri kita ada pada posisi mudah terbuai, mudah terbujuk, mudah tergoda, atau mudah terbawa arus tipu muslihat atau godaan-godaan iblis maupun kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini, ibu bapak, maka dengan demikian kita sedang membuka pintu serangan iblis masuk di dalam kehidupan kita dan membuat pondasi iman kita menjadi mudah dirobohkan. Kita dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab kita untuk menjaga kasih karunia atau keselamatan yang Tuhan telah kerjakan melalui kematiannya di kayu salib. Jika kita membiarkan diri kita mudah terombang-ambing. Jika kita membiarkan diri kita mudah terpengaruh. Jika kita membiarkan diri kita mudah hanyut terbawa arus. Oleh sebab itulah penulis kitab Ibrani ini menyampaikan apa yang merupakan kerinduan hati Tuhan. Yaitu supaya kita tidak mudah digoyahkan. Supaya kita tidak mudah terbujuk. Supaya kita tidak mudah hanyut terbawa arus. Jangan keliru ibu bapak. Penting nasihat ini disampaikan mengingat hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang diwarnai dengan bujuk, rayu, godaan, tipu muslihat setan yang tampaknya asik, nikmat dan nyaman, namun membahayakan keselamatan. Hari-hari yang kita hadapi ini adalah hari-hari di mana semua serangan-serangan iblis dilemparkan kepada kita dengan begitu gencar. Karena iblis tahu waktunya sudah semakin dekat. Itu sebabnya dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini dengan membiarkan orang-orang percaya berjalan dengan santai memasuki pintu kerajaan sorga. Dia terus-menerus berupaya melemparkan godaan-godaan, tawaran-tawaran yang kelihatannya bahkan enak dilihat, asik didengar, memuaskan kepribadian kita atau kedagingan kita. Tapi tanpa kita sadar itu berbahaya pada keselamatan kita, berbahaya pada kehidupan kekal kita. Nah,
memahami bahwa kerinduan hati Tuhan adalah supaya setiap kita tidak mudah terpengaruh. Memahami bahwa isi hati Tuhan supaya setiap kita tidak mudah terbujuk, tidak mudah hanyut terbawa arus. Maka pertanyaan perenungannya adalah, apa solusi yang harus kita tempuh sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah tergoda, kita menjadi orang yang tidak mudah terbujuk, terbuai, hanyut di bawah arus. Beberapa solusi yang ditawarkan Alkitab. Karena itu perlu memahami dan mengerti ini secara baik. Karena inilah kunci bagaimana saudara bisa hidup berpegang teguh pada firman Tuhan atau pada kebenaran. Solusi yang pertama yang bisa kita temukan dari ayat Alkitab yang kita baca tadi ialah miliki sikap yang luar biasa. Coba perhatikan sekali lagi bersama-sama ayat Alkitab yang kita baca, itu Ibrani pasal 2 ayat 1. Di slide saya ada kalimatnya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi perhatikan kalimat itu secara sungguh-sungguh. Karena kalau saudara nggak mengerti, bisa-bisa kita nggak mendapatkan makna dari ayat Alkitab ini. Bahkan saya sendiri pun untuk menggali dan mempelajari ini butuh waktu yang cukup dan konsentrasi serta referensi-referensi yang cukup banyak. Sehingga bisa menarik kesimpulan dan menemukan apa sebenarnya solusi yang ditawarkan melalui ayat Alkitab ini. Perhatikan kalimatnya Ibu Bapak, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Yang dimaksud dengan lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar dalam konteks ini ialah lebih teliti memperhatikan sikap yang kita miliki. Saya ulang sekali lagi Ibu Bapak, yang dimaksud dengan lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar dalam konteks ini menunjuk kepada lebih teliti memperhatikan sikap-sikap yang kita miliki. Sikap-sikap yang kita bangun. Apakah sikap-sikap yang kita miliki atau sikap yang kita bangun ini adalah merupakan sikap yang selaras dengan firman Tuhan yang telah disampaikan langsung oleh Tuhan maupun melalui perantaraan para malaikat atau hamba-hambanya. Apakah sikap yang kita miliki atau yang kita bangun merupakan sikap yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar atau tidak? Apakah sikap yang kita miliki, yang kita bangun, yang kita perlihatkan ini adalah merupakan sikap yang berasal dari kebenaran, sikap yang berasal dari Tuhan, atau sebaliknya? Sikap yang luar biasa itu adalah sikap yang berasal dari kebenaran firman Tuhan atau sikap yang selaras dengan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan sikap yang luar biasa yang perlu kita miliki dalam menjalani hari-hari yang ada. Bukan sikap yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang dibangun oleh dunia, dan apa yang diteladankan oleh dunia. Bukan, tapi sikap yang selaras atau yang kita terima atau yang bersumber dari firman Tuhan. Lihat Ibu Bapak, bahwa memang benar itu yang dimaksud, yang disebut sebagai solusi di dalam membangun kepribadian yang tidak mudah terbawa arus. Perhatikan apa yang dicatat di ayat 2 ayat bacaan kita Ibu Bapak.
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran terhadap firman atau ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ada kalimat sebab kalau firman yang dikatakan. Jadi berarti yang dimaksud dengan bunyi ayat 1 yang berkata harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang telah kita dengar yang dimaksud itu adalah firman Tuhan yang telah disampaikan. Bukan suara-suara yang lain. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang membuat kita ini teguh ibu bapak. Tidak mudah hanyut terbawa arus. Bukan apa yang kita dengar dari orang lain. Yang membuat kita menjadi mudah hanyut karena kita tidak memperhatikan apa kata firman Tuhan. Karena kita tidak teliti memahami apa kata firman Allah. Ketidakpengertian kita pada firman Tuhanlah yang mengakibatkan kita mudah terbawa arus. Yang ngerti katakan amin. Jadi bukan apa yang datang dari dunia ini. Ketidakpahaman kita akan kebenaran. Itu yang membuat kita terombang-ambing. Kalau saudara mengerti, kalau kita memahami firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian sikap yang kita bangun, yang kita miliki, tentulah sikap yang selaras dengan firman Tuhan ajarkan. Bagaimana kita bisa mudah goyah dan mudah tergeletak, mudah hanyut terbawa arus kalau sikap yang kita miliki adalah sikap yang terbangun atas dasar pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, yang dimaksud dengan harus teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, itu bicara mengenai apa yang kita terima, yang kita dengar dari firman Tuhan. Apakah setelah kita mendengar, memperhatikannya secara teliti, lalu sikap hidup kita selaras dengan firman Tuhan yang kita dengar apa tidak? Itulah kunci. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Supaya kita tidak mudah terbuai dengan semua hal nikmat yang kita lihat. Dengan semua hal yang nyaman yang kita dengar. Dengan semua hal yang memuaskan yang kita rasakan. Supaya kita tidak mudah hanyut terbawa arus. Perlu memiliki sikap yang mengerti sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki sikap yang luar biasa ini sebagai solusi sehingga kita tidak mudah tergoda, terbujuk, hanyut terbawa arus, ini telah dibuktikan sejak perjanjian lama. Jauh sebelum kitab Ibrani ini ditulis. Jauh sebelum Kristus lahir. Tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan iman perjanjian lama telah membuktikan bagaimana sikap yang luar biasa menjadi solusi pertama supaya tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terbujuk, tidak mudah hanyut terbawa arus oleh permainan dan tipu muslihat si jahat. Oke, begini, saya kasih lihat dulu kepada ibu bapak. Masih ingat kisah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego bukan? Kisah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego ini adalah kisah di mana anak-anak muda Ibrani yang ditawan di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar diperhadapkan dengan godaan, bujukan, bahkan tekanan. Tetapi
walau mereka diperhadapkan dengan bujukan, godaan, tekanan, pria asal Ibrani ini memperlihatkan sikap luar biasa mereka. Tidak tergoda, tidak terbujuk, tidak terpengaruh, dan akibatnya pemuda Ibrani yang kokoh dengan kebenaran firman yang mereka dengar membuat mereka dipromosikan di posisi tertinggi dari antara semua pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Persia. Bagaimana kisahnya? Dengar sebentar. Pasal 1 kitab Daniel melaporkan, maka mereka ini diperhadapkan dengan bujuk dan godaan, supaya mereka menikmati makanan-makanan enak, nikmat, lezat yang merupakan makanan Raja Nebukadnezar yang tidak bisa dikecap oleh sembarangan orang. Tapi kepada mereka diberikan. Hanya saja Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego menolak kenikmatan itu karena mereka tahu makanan itu bisa menajiskan mereka sebab bertentangan dengan hukum Taurat. Kenapa makanan itu bisa menajiskan? Karena makanan yang ditawarkan kepada mereka ini yang merupakan makanan raja, itu adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala lebih dahulu. Nebukadnezar serta kerajaannya meyakini bahwa mereka yang memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, lalu kemudian mereka makan, maka itu akan menambah stamina khusus, potensi khusus, kecerdasan khusus. Makanya orang-orang tertentu di kerajaan Persia semuanya mengikuti prosedur dalam makan makanan tersebut. Tapi apa kata Daniel? Tidak, tuanku. Kami tidak mau menajiskan diri kami. Karena itu tidak sesuai firman Allah. Coba lihat. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego tidak tergoda sedikit pun. Karena apa? Pemahamannya akan hukum Tuhan. Pengertiannya akan kebenaran firman. Lalu apa yang terjadi? Apakah raja, pegawai-pegawainya berhenti? Tidak. Melakukan tekanan-tekanan kepada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Sampai pada akhirnya Daniel berkata begini. Untuk bisa meyakinkan tuanku raja bahwa kami hidup dari Allah yang kami percaya. Dari firman Allah yang kami percaya. Begini. Silahkan hadapkan kepada kami sekelompok orang memakan makanan raja itu yang penuh dengan protein, penuh dengan vitamin, lengkap dengan semua hal-hal luar biasa itu. Kami berikan makan makanan sayur saja. 10 hari nanti lihat hasilnya, siapa lebih cerdas, siapa lebih sehat, siapa lebih berstamina. Dan itu dilakukan. Alkitab melaporkan setelah 10 hari Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego hanya makan sayur. Ternyata mereka didapati lebih hebat, lebih sehat, lebih cerdas, lebih kuat dibanding orang-orang Persia lainnya yang memakan makanan yang dipersembahkan pada berhala yang katanya lengkap vitamin itu. Apa yang menjadikan Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel kuat? Staminanya sehat. Pengertian mereka akan firman Tuhan. Apa yang membuat Sadrah, Mesah serta Daniel tidak terbujuk dengan godaan? Pengertian mereka akan firman Tuhan. Jadi bukan suara yang datang, Pak. Bukan suara yang kita dengar dari mana-mana yang membuat kita lemah, goyah, tergoda, jatuh, hanyut terbawa arus. Bukan. Ketidakpengertian kita akan firman Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya hanyut terbawa arus. Karenanya tidak heran Paulus berkata melalui kitab Ibrani yang kita baca, kita harus lebih teliti
teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, yakni firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan berlaku atau berkuasa melakukan apa yang difirmankan. Dan firman Tuhan kalau kita taati, kalau tidak kita taati, itu berlaku dan ada konsekuensinya. Ayat 2, 3, dan 4 kan. Kitab Ibrani pasal 2 tadi. Ayo, menyadari ini berarti perlu kita orang percaya bergaul karib dengan firman Tuhan. Perlu. Karakter kita, sikap kita akan selaras dengan firman Tuhan dan makin kuat di dalam Tuhan karena semakin akrab kita dengan Tuhan. Dengan siapa saudara bergaul? Itulah yang akan menggambarkan sikap kita. Daniel 6 ayat 4. Boleh? Boleh munculkan ayat Alkitabnya yuk. Daniel 6 ayat 4. Kita baca bersama 2, 3, ya. Daniel 6 ayat 4. 3, ya. Sorry, ini ini baru ayat 4. 2, 3, ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Coba perhatikan kalimatnya ini. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa artinya sikap yang luar biasa. Sikap yang luar biasa itu apa? Sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang baik bagi Dia. Kita mesti fokus pada sikap kita ya Ibu, Pak. Fokus. Kuasa spesial Tuhan akan dilepaskan kalau saudara memiliki sikap yang selaras dengan firman. Tapi kalau kita sudah menjadi musuh bagi diri kita sendiri, kita sudah membangun sikap yang berlawanan dengan batas-batas kerajaan Allah, kuasa spesial Tuhan ini tidak pernah bisa termanifestasi. Slide saya terakhir. Sikap itu pilihan dan aset terpenting. Coba dengar. Bagaimana pentingnya sikap. Makanya tadi Daniel itu dipromosi sampai di posisi tertinggi padahal dia bukan warga negara setempat loh. Hanya karena sikap yang di dalam itu, bagian dalamnya, internalnya. Coba lihat, sikap itu pilihan. Saudara mau menjalani atau membangun hidup dengan sikap duniawi, sikap orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau tetap selaras dengan firman, itu pilihan. Apa kata kitab 2 Korintus 5 ayat 17? Coba saya urai sebentar bagian ini. Kita baca bersama di slide saya. 2 Korintus 5 ada di slide saya tadi. Kita baca bersama. Jadi siapa? 2, 3, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, perhatikan ayat Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita lahir baru, ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang terjadi di alam spiritual atau di alam roh ialah, maka Tuhan Allah menciptakan di dalam diri kita roh yang baru, sikap-sikap yang baru, yakni sikap-sikap yang Dia miliki, Dia taruh, Dia isi ke dalam roh kita. Dan sikap yang lama, sikap-sikap yang selaras dengan dosa, yang telah tercemar oleh dosa, sikap ini diambil lalu dibuang, dan kemudian diisikanlah sikap-sikap Tuhan dalam diri kita. Maka sejak saat kita lahir baru, kita percaya pada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus memilih
Zaman sekarang ini, musim ini kalau kita bikin begini kita seolah-olah kemana. Kalau kita bikin begini seolah-olah kemana gitu. Jadi saya sangat hati-hati sebenarnya ini. Karena semua ini, walaupun saya 3. Oke. Gini Pak. Setelah kita terima Yesus, maka sejak saat itu kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita akan menjalani hari-hari kita dengan sikap yang telah ditanamkan di dalam diri kita, dicipta baru dalam diri kita, yakni sikap-sikap Tuhan itu, atau kita tetap hidup dengan sikap manusia lama? Itu pilihan. Ketika kita memutuskan untuk memilih menjalani hari-hari yang ada dengan sikap-sikap yang Tuhan telah ciptakan, telah taruh dalam diri kita, yakni sikap-sikap sesuai dengan sikap manusia baru, itu artinya saudara memutuskan untuk menjalani hari-hari saudara selaras dengan batas-batas kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah kerajaan di mana geografisnya tidak kasat mata atau tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat batas-batasnya. Hanya ada satu-satunya cara untuk bisa mengetahui bahwa kita masih berjalan di jalur batas-batas, prinsip-prinsip, cara-cara kerajaan Allah. Hanya ada satu cara ukurnya, yaitu sikap. Gak ada yang lain. Hanya sikap ini alat ukur. Apakah seseorang masih menjalani hari-hari ini sesuai dengan batas-batas kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, apa tidak? Sikap manusia baru, sikap-sikap Tuhan yang kita bangun dan kita perlihatkan, inilah yang akan menuntun kita mencapai lebih cepat keberhasilan yang Tuhan janjikan bagi warga kerajaannya. Tetapi ketika kita keluar dari jalur atau batas-batas geografis kerajaan Allah, yakni kita memperlihatkan sikap hidup yang tidak sesuai dengan sikap hidup manusia baru, yang tidak selaras dengan sikap firman Allah, kita mulai tidak bisa memaafkan, kita tidak bisa mengampuni, kita hidup keduniawian, kita hidup dengan gaya-gaya yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Inilah yang membuat kita berujung kepada kegagalan demi kegagalan dalam hari-hari yang akan datang. Charles Swindoll, seorang pendeta dan profesor Alkitab Perjanjian Lama, pengajar ternama di Universitas Bible College Amerika Serikat Dallas. Kalau sudah dibilang dari Universitas Dallas atau alumni Dallas, STT Dallas, itu sudah menggemparkan dunia perteologian, Bapak Ibu. Charles bilang begini, saya koleksi buku-bukunya banyak. Hidup ini 10% itu ditentukan oleh apa yang terjadi di luar. Tapi 90% itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita menjalani hari-hari yang ada sembari memperhatikan sikap kita tetap selaras dengan firman, percayalah Bapak Ibu, saudara akan lebih cepat, lebih kuat, lebih tangguh, lebih berhasil. Saudara tidak tergoyahkan oleh tipu muslihat iblis, oleh bujukan godaan apapun, karena sikap saudara selaras dengan firman Allah. Saya tutup. Salah satu institut ternama
The Carnegie Institute, mungkin begitu namanya kalau saya tidak salah, pernah mengadakan tes atau penelitian kepada 10.000 pengusaha di Amerika untuk menemukan apa yang menjadi kunci keberhasilan mereka. 10.000 pengusaha ini setelah diteliti, 15% dari 10.000 ini berkata mereka menjadi pengusaha berhasil karena mereka mengikuti pelatihan teknis atau pelatihan keterampilan. Jadi 15% dari 10.000 para pengusaha mengakui keberhasilan mereka karena faktor keterampilan atau hal-hal teknis. Hard skill. Sedangkan 85% lainnya mengatakan kunci keberhasilan mereka adalah karena kepribadian atau sikap. Sekarang terkonfirmasi bukan? Apa yang dicatat di Alkitab dengan hasil survei terkini yang dilakukan oleh berbagai institut. Bahwa kunci kita mengalami promosi dimanapun saudara. Kerja, melayani, tinggal, berada, dimanapun. Kalau saudara jaga sikap saudara adalah sikap yang selaras dengan firman Allah, saudara akan tetap jauh mengungguli yang lain. Tanpa harus saudara cari-cari cara-cara bagaimana supaya saudara mengalami promosi, bagaimana supaya saudara disukai. Sikap yang saudara bangun akan menjadikan saudara lebih unggul dari yang lain. Slide saya yang terakhir, kalimat ini penting. Coba lihat. Sikap menjadi nilai tambah yang dapat mengubah orang yang berpikiran salah tentang kita. Kalau saudara tetap jaga sikapnya benar, selaras firman Allah, walau ada orang-orang yang tidak senang sama saudara, sikap saudara yang terus-menerus selaras dengan firman itulah yang akan menjadi pembenar saudara. Yang akan menjadikan orang lain berkata, ternyata dia benar. Ternyata orang ini benar. Makanya penting memperhatikan sikap kita setiap hari. Dan penting memiliki sikap yang luar biasa. Mari kita bernyanyi bersama-sama.